Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, nomor induk mahasiswa 106200034. Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baiklah, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan pertama yaitu alasan memilih prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jelaskan dan uraikan secara jelas motivasi Anda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Alasan saya memilih prodi Hukum Tata Negara yaitu karena saya sudah menyenangi bidang hukum dan di semua aspek kehidupan terdapat nilai-nilai hukum dan berkenaan dengan karir saya ke depan yang memang harus memiliki dasar pengetahuan hukum dan harus lebih mendalami dasar ilmu hukum tersebut. Dan mengapa saya mengambilnya di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi? Karena saya ingin menjadi mahasiswa penegak hukum yang berlandaskan agama Islam. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan dan dengan memberikan contoh tentang tata hukum yang saudara ketahui, uraikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua ini. Tata hukum dikenal juga dengan istilah rechtorde yang berasal dari bahasa Belanda. Arti dari rechtorde itu sendiri ialah susunan hukum, sedangkan pengertian dari tata hukum adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat yang sebenarnya ialah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi. Dan jenis-jenis tata hukum Indonesia dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. Yang kedua yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran dan kepentingan umum. Dan yang ketiga yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga, negara, wilayah, dan warga negara. Yang keempat adalah hukum administrasi negara atau hukum tata usaha. Hukum tata usaha atau hukum administrasi negara adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintah yang jika dalam artian luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum ini sejatinya mempunyai kemiripan dengan hukum tata negara, di mana kesamaannya terletak pada kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan dengan hukum tata negara lebih mengacu pada fungsi konstitusi yang digunakan oleh negara. Dan yang terakhir adalah hukum acara atau hukum formal. Hukum acara atau hukum formal adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum material. Dapat dikatakan juga hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya. Bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga. Jelaskan dan uraikan tentang arti pentingnya mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa menurut saudara. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Yang pertama, pentingnya mempelajari ilmu hukum adalah dapat meningkatkan pengetahuan peraturan yang berlaku. Masyarakat awam sering melanggar peraturan yang seringkali disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Umumnya ketidaktahuan ini terjadi pada masyarakat yang tidak pernah belajar tentang hukum. Dan yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran hukum. Citra hukum di Indonesia terlihat buruk
di mata masyarakat. Citra buruk tersebut terutama terhadap masyarakat yang pendidikannya kurang dan ekonomi rendah. Maka, seringkali dalam posisi yang kurang bisa menjangkau hukum dan keadilan sehingga hukum sering menjadi barang mahal. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa dalam proses penegakan hukum masih dirasa banyaknya tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Masyarakat yang kurang mampu apabila terkena sebuah kasus maka dengan cepat dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan sebaliknya, bila masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau kekayaan diyakini akan memiliki potensi terlindungi oleh hukuman. Dan yang ketiga yaitu dapat menghindari penipuan hukum. Banyak sekali masyarakat yang tidak paham hukum dibodohi oleh oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkannya karena kurangnya pengetahuan tentang hukum. Melihat contoh nyata yang ada di masyarakat, misalnya ketika ada sebuah razia motor, masyarakat yang tidak paham undang-undang lalu lintas dengan mudahnya memberi uang damai kepada polisi atau malah polisi yang meminta sejumlah uang kepada pengendara. Tindakan tersebut jelas merupakan suatu tindakan pidana di mana terjadinya pungutan liar oleh polisi dan tindakan suap oleh pengendara demi menghindari proses persidangan di pengadilan. Namun apabila masyarakat yang telah dibekali oleh ilmu hukum dasar akan mengikuti prosedur hukum yang ada dan polisi yang menerima atau meminta uang damai tersebut malah bisa saja dilaporkan oleh pengendara tersebut apabila mereka memahami tentang ilmu hukum. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.